Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang terhormat Ibu dosen Dewi Nugrahastuti serta teman-teman yang saya sayangi. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memulai acara pada pagi hari ini. Di sini kita akan mempresentasikan tugas seminar riset, yakni tugas individu berkelompok. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu 1 Bu Dewi Anggiani, 2 Ibu Khairunisa, 3 Ibu Marsiana, 4 saya sendiri Sulami, akan mempresentasikan hasil kerja tugas kami. Presentasi yang pertama akan dilakukan oleh Bu Dewi Anggiani. Kami persilahkan. Baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi teman-teman dan Bu dosen Ibu Dewi Nugrahastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya di TK Argosari Balisari Temanggung. Dengan judul Penanaman Sikap Sopan dan Santun Melalui Sosiodrama Berbahasa Jawa Kromo di TK Argosari Balisari Temanggung, disusun oleh Dewi Anggiani, NPM 2623130087. Program Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas IFET tahun 2025. Latar belakang. Pada perkembangan di era digitalisasi ini, membuat tingkat perkembangan anak akan pentingnya memahami bahasa Jawa Kromo untuk mengembangkan nilai sikap sopan dan santun anak. Sopan santun masih kurang. Dengan itu, sering ditemukan masih ada beberapa anak memiliki nilai sopan santun terhadap orang yang lebih tua, cenderung menggunakan bahasa Jawa Ngoko yang didengar kurang enak. Maka dari itu, peneliti mengangkat penelitian ini bertujuan agar anak-anak dapat memahami sopan santun dalam berbahasa terhadap orang yang dianggap lebih tua darinya. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kemampuan anak dalam memahami konsep sopan dan santun berbahasa Jawa Kromo pada anak kelompok B TK Argosari Balisari Temanggung. 2. Bagaimana cara pengenalan dan penanaman berbahasa Jawa Kromo pada anak-anak di TK Argosari Balisari. 3. Perubahan perilaku apa saja yang tampak pada anak kelompok B dalam proses pemahaman nilai sopan dan santun melalui praktik berbahasa Jawa Kromo. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan anak dalam memahami konsep sopan dan santun berbahasa Jawa Kromo pada anak kelompok B TK Argosari Balisari Temanggung. 2. Untuk mengetahui cara pengenalan dan pemahaman berbahasa Jawa Kromo pada anak di TK Argosari Balisari. 3. Untuk mendeskripsikan perubahan perilaku yang tampak pada anak kelompok B dalam proses penanaman nilai sopan dan santun melalui praktik
berbahasa Jawa Kromo. Objek penelitian. A. Setting penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di TK Argosari, Dusun Boresan 1 RT 2 RW 1, Desa Balesari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. TK Argosari terletak di lereng Gunung Sindoro di Desa Balesari, di lereng Gunung Sindoro. Di Desa Balesari tersendiri terdapat 5 dusun, yaitu Dusun Boresan 1, Boresan 2, Kalensari, Lembangan, dan Sorogaten. Sebagian besar penduduk di Desa Balesari ini bermata pencaharian sebagai petani. Peneliti memilih TK Argosari sebagai tempat penelitian dikarenakan sebagian besar penduduk desa setempat menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. B. Subjek penelitian. Subjek penelitian adalah anak-anak peserta didik TK Argosari kelompok B, yaitu sebanyak 23 anak yang terdiri dari 11 anak laki-laki dan 12 anak perempuan. C. Jenis penelitian. Metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu penelitian tindakan kelas yang dilakukan secara kolaborasi antara guru dan anak. Dan bentuk penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan dan peneliti sebagai guru anak usia dini. Ada 3 teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, catatan harian. Yang ketiga, dokumentasi. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan 4 proses, yaitu yang pertama, kegiatan prasiklus, yang kedua siklus 1, ketiga siklus 2, dan yang terakhir siklus 3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini didapatkan hasil sebagai berikut. Pada kegiatan prasiklus, nilai rata-rata anak mencapai keberhasilan 44%. Pada siklus 1, keberhasilan anak mencapai 50%. Dan pada siklus 2, keberhasilan mencapai 82%. Dan dikarenakan pada siklus 2 ini belum mencapai ketuntasan yang telah ditetapkan di awal, maka dilakukan perbaikan pada siklus lanjutan, yaitu siklus 3. Pada siklus 3 ini mencapai nilai rata-rata sebesar 91%, sehingga pada siklus ini dapat dikatakan anak-anak telah mencapai ketuntasan dalam memahami sikap sopan santun melalui kegiatan praktek sosiodrama berbahasa Jawa Kromo. Dengan itu, saya tampilkan grafik dan diagram dari hasil penelitian saya, dimulai dari prasiklus yang berwarna biru, siklus 1 yang berwarna oranye, siklus 2 yang berwarna hijau, dan siklus 3 yang berwarna biru. Grafik dan diagram ini ditulis menurut dari indikator. Saya mengambil 4 indikator. Lanjut, Bun. Oke, kesimpulannya dari penelitian ini, kegiatan permainan praktik sosiodrama berbahasa Jawa Kromo dapat dikatakan berhasil untuk meningkatkan nilai sopan dan santun anak pada kelompok B TK Argosari Balesari Temanggung ini. Dengan hasil yang didapat yaitu mencapai nilai rata-rata sebesar 50% dari prasiklus sampai dengan siklus 3. Yang awalnya pada prasiklus, anak-anak mendapat nilai rata-rata 44%, dan pada siklus 3 ini, anak-anak mencapai nilai ketuntasan sebesar 91%, dan dikatakan pada penelitian ini, dikatakan berhasil karena telah mencapai ketuntasan yang telah ditentukan di awal. Sudah. Terima kasih Bunda atas waktunya. Cukup sekian
paparan presentasi dari saya. Monggo saya kembalikan kepada Bu Sulami selaku moderator. Terima kasih bagi Bu Dewi Anggiani telah memaparkan hasil penelitiannya. Untuk yang kedua yakni kami berikan kesempatan kepada Ibu Khairunisa. Kepada Ibu Khairunisa kami persilahkan. Sudah terlihat belum, Bun? Sebentar. Baik, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Kemampuan Membilang Angka melalui Media Bahan Alam Anak Usia 5-6 tahun di TKIT MTA Matesih, Kabupaten Karanganyar. Next, Bunda. Pendahuluan. Latar belakang. 1. Di kelompok B TKIT MTA Matesih banyak anak yang masih menghadapi kesulitan dalam membilang angka. 2. Guru belum menggunakan metode yang bervariatif. Rumusan masalah. Berdasarkan fokus penelitian masalah sebagaimana tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut. Bagaimana peningkatan kemampuan membilang angka menggunakan media bahan alam anak usia 5-6 tahun di TKIT MTA Matesih, Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian, berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan peningkatan kemampuan membilang angka pada anak usia 5-6 tahun di TKIT MTA Matesih, Kabupaten Karanganyar, melalui penggunaan media bahan alam. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan anak usia dini. 2. Manfaat praktis. A. Bagi siswa, melalui penggunaan media bahan alam, diharapkan anak usia 5-6 tahun di TKIT MTA Matesih lebih tertarik, bersemangat, aktif dalam proses pembelajaran dan kemampuan membilangnya meningkat. B. Bagi guru atau pendidik, penelitian ini diharapkan guru dapat meningkatkan kemampuan membilang angka dengan menggunakan media bahan alam dalam pembelajaran. C. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi sekolah dalam menangani masalah perkembangan kognitif anak, serta menyediakan media bahan alam yang dapat digunakan untuk mendukung dan mempercepat perkembangan kognitif anak. Metode penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. B. Setting penelitian. Tempat penelitiannya adalah di TKIT MTA Matesih Karanganyar yang beralamat di Dusun Moyoretno RT 1 RW 7 Matesih Karanganyar pada bulan Oktober 2024 sampai dengan Desember 2024. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh anak usia 5-6 tahun di TKIT MTA Matesih, Kabupaten Karanganyar. Kajian pustaka. Pengertian kemampuan membilang angka. Kemampuan membilang angka adalah kemampuan anak untuk menyebutkan angka satu per satu secara berurutan, baik dengan menunjuk benda maupun tanpa menunjuk, serta dapat pula dilakukan dengan menghafal urutan bilangan sesuai dengan jumlah benda yang ada tanpa perlu memahami simbol bilangan yang menyertainya.
Pengertian media bahan alam. Media bahan alam merupakan bahan atau material yang ada di alam yang dapat ditemukan di luar pintu rumah atau di lingkungan sekitar dengan mudah. Bahan alam merupakan bagian dari alam yang ditemukan di tanah atau bagian dari hewan atau tumbuhan. Media ini merupakan media yang efektif digunakan karena merupakan media yang mudah didapatkan, tidak memerlukan biaya yang banyak, dan bisa digunakan berkali-kali. Pembahasan pada penelitian ini dilaksanakan 2 siklus. Tabel hasil siklus didapatkan yang muncul pada prasiklus sebesar 23%, pada siklus 1 42%, dan pada siklus 2 73%. Simpulan, tingkat pencapaian kemampuan membilang angka dapat ditingkatkan melalui bahan alam dari prasiklus yang semula 23% berubah meningkat menjadi 42% pada siklus 1. Pada siklus kedua juga terlihat adanya peningkatan, yaitu sebesar 73%. Dengan demikian, terdapat peningkatan kemampuan membilang angka sebesar 50%. Terima kasih, sekian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Bu Veronisa atas presentasinya. Untuk selanjutnya, yang ketiga, presentasi akan dilakukan oleh Bu Marsiana. Kami persilahkan Bu Marsiana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Ibu dosen dan juga teman-teman. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya. Judulnya peningkatan kemampuan berbahasa anak kelompok A melalui metode cerita bergambar di KB Aguriho tahun ajaran 2024-2025 oleh Marciana Initriana, NPM 2623130263, Program Studi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas IPET tahun 2025. Latar belakang. Berdasarkan lingkup perkembangan bahasa yang harus dikuasai anak usia 4-5 tahun, maka fokus penelitian ini adalah mengenai kemampuan memahami bahasa. Kemampuan bahasa yang harus dikuasai sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan bahasa anak usia 4-5 tahun sebagai berikut. Anak mampu menyimak, mengulang kalimat sederhana, memahami pesan sederhana, dapat menyebutkan kata-kata yang dikenal, berpartisipasi dalam percakapan, dan memahami perkataan orang lain. Anak-anak di KB Aguriho, Kecamatan Lewiku, Kabupaten Malaka, khususnya kelompok A, masih dijumpai anak yang perkembangan bahasanya belum berkembang dengan baik, sesuai dengan standar tingkat pencapaian. Hal ini diketahui saat anak-anak diminta untuk menceritakan kegiatan yang sudah dilakukan. Anak-anak masih kesulitan menceritakannya. Hal tersebut bisa disebabkan oleh perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak masih rendah. Karena semakin baik perbendaharaan kata, akan semakin baik pula anak-anak dalam merangkai kata menjadi kalimat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Apakah penggunaan metode cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini di kelompok A KB Aguriho tahun ajaran 2024-2025? Tujuan penelitian, meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini di kelas A KB Aguriho tahun ajaran 2024-2025. Manfaat penelitian, ada manfaat teoritis,
manfaat praktis bagi anak, guru, dan juga lembaga. Fokus penelitian ini pada peningkatan kemampuan berbahasa anak kelompok Sepertinya Bu Marsiana terpental ya teman-teman, kita tunggu sebentar.
Bagaimana Ibu ini? Apa Bu Sulami dulu saja? Kita tunggu atau saya dulu yang presentasi, nanti Bu Silakan, Marsiana tidak apa-apa. mengulang gitu. Iya, Iya, Bu Sulami aja dulu. iya. Silakan iya, dulu iya, ya. iya. Oke. Ya, ya. Ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Dosen Bu Dewi Nugrahastuti serta teman-teman yang saya sayangi, di pagi hari ini saya Sulami nomor NPM 2623130002 akan mempresentasikan hasil seminar riset saya dengan judul Peningkatan Kemampuan Keaksaraan Melalui Media Kartu Bergambar pada anak usia 5-6 tahun di TK MTA Wukir Sawit Jatiyoso. Pendahuluan. Latar belakang. Keaksaraan adalah seluruh kegiatan yang berupa berbicara, mendengar, membaca, menulis, dan memahami baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Untuk meningkatkan kemampuan dalam mengenal dan mengingat huruf dan akhirnya mampu membaca dengan baik, maka diperlukan alat edukasi berupa kartu bergambar. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana peningkatan keaksaraan melalui media kartu bergambar pada anak usia 5-6 tahun di TK MTA Wukir Sawit Karanganyar? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana media kartu bergambar dapat meningkatkan literasi anak usia 5-6 tahun di TK MTA Wukir Sawit. B. Manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah 1. Manfaat teoritis, dapat memberi kontribusi pada ilmu pendidikan anak usia dini terkait kemampuan keaksaraan melalui media kartu bergambar. 2. Manfaat praktis. Manfaat praktis di sini bisa untuk guru, siswa, sekolah, peneliti, dan peneliti yang lain. Metode penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas atau PTK yang menggunakan metode penelitian observasi dan dokumentasi. PTK yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran dan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik pendidikan. B. Setting penelitian. Penelitian ini dilakukan di TK MTA Wukir Sawit Karanganyar, beralamat di Dusun Dondong RT 01 RW 14 Wukir Sawit Jatiyoso Karanganyar. Dimulai dari bulan Oktober sampai Desember tahun 2024. Kajian pustaka. 1. Peningkatan keaksaraan awal. Peningkatan keaksaraan awal dapat diartikan sebagai berikut. Usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Menurut ADS tahun 2016. 2. Media kartu bergambar. Kartu bergambar adalah media pembelajaran visual yang terdiri dari lembaran kartu yang menampilkan
Gambar-gambar disertai dengan kata-kata pendek. Pembahasan. Pada penelitian ini dilakukan di kelompok B dengan melalui 2 kali siklus. Hasil siklus. Sebelum melakukan tindakan, kemampuan keaksaraan anak tercatat sebesar 21%. Pada siklus 1 meningkat menjadi 57% dan mencapai 79% pada siklus 2. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peningkatan ini dipengaruhi oleh lingkungan yang menyenangkan, dorongan positif, semangat, motivasi, serta pemberian hadiah sebagai penghargaan. Kesimpulan. Dari hasil kegiatan tersebut terdapat peningkatan dari siklus 1 yang semula 21% menjadi 79%. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 79%. Semoga bermanfaat presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, maaf tadi ada sedikit gangguan. Selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh Bu Marsiana Teti. Silahkan Bu Marsiana. Mohon maaf saya menyela tadi. Tidak apa-apa pun, mohon maaf juga jaringannya tiba-tiba hilang. Baik, saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari saya. Judulnya Peningkatan Kemampuan Berbahasa Anak Kelompok A melalui Metode Cerita Bergambar di KBA Guriho tahun ajaran 2024-2025 oleh Marsiana Enitriana, NPM 2623130263, Program Studi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas IPET 2025. Lanjut, Bun. Latar belakang masalah. Berdasarkan lingkup perkembangan bahasa yang harus dikuasai anak usia 4-5 tahun, maka fokus penelitian ini adalah mengenai kemampuan memahami bahasa. Kemampuan bahasa yang harus dikuasai sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan usia 4-5 tahun sebagai berikut. Anak mampu menyimak, mengulang kalimat sederhana, memahami pesan sederhana, dapat menyebutkan kata-kata yang dikenal, berpartisipasi dalam percakapan, dan memahami perkataan orang lain. Anak-anak di KBA Guriho, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, khususnya kelompok A, masih dijumpai anak yang perkembangan bahasanya belum berkembang dengan baik, sesuai dengan standar tingkat pencapaian. Hal ini diketahui saat anak-anak diminta menceritakan kegiatan yang sudah dilakukannya. Anak-anak masih mengalami kesulitan menceritakannya secara jelas. Terkadang saat anak diminta mengulang kalimat oleh guru yang diucapkan oleh guru, anak-anak juga masih kesulitan dalam melakukannya. Hal tersebut bisa disebabkan oleh perbendaharaan kata yang dimiliki oleh anak masih rendah. Karena semakin baik perbendaharaan kata, maka akan semakin baik pula anak-anak dalam merangkai kata menjadi kalimat. Rumuskan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Apakah penggunaan metode cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini di kelompok A KBA Guriho tahun ajaran 2024-2025? Tujuan penelitian meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini di kelas A KBA Guriho tahun ajaran 2024-2025. Manfaat penelitian ada manfaat teoritis,
manfaat praktis bagi anak, guru, dan juga lembaga. Fokus penelitian ini pada peningkatan kemampuan berbahasa anak kelompok A menggunakan metode cerita bergambar di KBA Guriho tahun ajaran 2024-2025. Kajian teori yang pertama, kemampuan berbahasa anak usia dini, saya ambil berdasarkan yang tertera di slide. Yang kedua, metode cerita bergambar juga yang saya ambil yang tertera pada slide. Berikutnya kerangka berpikir. Dibuatkan dalam skema. Yang pertama, dari kondisi awal, guru belum menggunakan media untuk mengembangkan bahasa. Lanjut, perkembangan bahasanya belum optimal. Diadakan tindakan. Guru mulai menggunakan metode cerita bergambar untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Dalam tindakan siklus 1 dan siklus 2. Lalu kondisi akhirnya menjadi kemampuan berbahasa anaknya meningkat menjadi 75%. Metode penelitian, yang pertama jenis dan pendekatan penelitian. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Alasan digunakan pendekatan ini adalah karena PTK memungkinkan guru untuk mengevaluasi dan memperbaiki metode pengajaran yang digunakan di kelas sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan PTK juga menghasilkan data yang dapat digunakan untuk memahami dinamika kelas secara efektivitas. Subyek penelitian, guru sebagai pelaksana tindakan dan peserta didik sebagai penerima tindakan. Waktu penelitian bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2024. Tempat penelitiannya di KBA Guriho. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil penelitiannya, dari hasil penelitian yang dilakukan di kelompok A KBA Guriho, terdapat beberapa. Yang pertama, model tahapan penelitian menggunakan model siklus. Prosedurnya dilaksanakan dalam 2 siklus, di mana setiap siklusnya terdiri dari 3 kali pertemuan, dengan jumlah peserta didik 14, 6 peserta didik perempuan dan juga dari 8 peserta didik laki-laki. Pembelajaran menggunakan metode cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak di kelompok A KBA Guriho. Yang kedua, peningkatan kemampuan berbahasa ini dapat dilihat dari kondisi awal, siklus 1, pertemuan 1, 2, dan 3, dan juga segmentasi kemampuan 22,9% atau 7 jadi 78. Lanjut, Bun.
Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penggunaan metode cerita bergambar dapat Kabi Aguriho, Desa Halibasar, Kecamatan Apa kita bantu membaca kesimpulannya ya? Kasihan loh belum selesai. Begitu juga nggak apa-apa, Bun. Dibantu saja nggih biar lengkap nggih punyanya Bu Marsiana, kasihan. Iya, Bun. Maaf Bu dosen, ini saya lanjutkan karena Bu Marsiana terpental. Saya akan membacakan kesimpulan punyanya Bu Marsiana. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan, maka diambil kesimpulan bahwa penggunaan metode cerita bergambar dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak di kelompok A KB Aguriho, Desa Halibasar, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka tahun ajaran 2024-2025. Terima kasih. Demikian presentasi dari Bu Marsiana yang dilanjutkan saya, Bu dosen. Mohon maaf sekali lagi karena ada gangguan sinyal mungkin di tempatnya Bu Marsiana. Demikian presentasi dari teman-teman dan saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas kerjasamanya pada pagi hari ini. Tak lupa kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bu dosen Bu Dewi Nugrahastuti atas bimbingan dan ilmunya kepada kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih waktu yang telah diluangkan pada kesempatan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, maaf.